Hai semua, gua Wasa. Ya, kayak di judul video ini, gua mau ngebahas Samsung Galaxy M12 yang udah nyampe ke tempat gua. Dan yang mana ini adalah handphone entry level terbarunya dari Samsung yang bikin teman-teman itu naik kelas. Kenapa? Karena dia punya beberapa keunggulan kalau bisa dijabarin dari awal. Dia tuh pakai prosesornya Exynos yang terbaru, baterainya juga 5000 ya, terus layarnya juga lumayan gede, dan dia itu sudah mendukung refresh rate 90 Hz. Ada yang RAM-nya 3 GB dan yang 4 GB, cuma yang gue pegang ini adalah 4 GB. Dan yaudah, langsung aja kita mulai dari kamera yang di atas buat unboxingnya biar lebih detail. Oke, jadi kayak begini ya boxnya. Biasa kalau entry levelnya si Samsung tuh ya seperti ini. M12, gambar handphonenya bawa Samsung, dapat gratis perdana smartphone juga di sebelah kiri, sebelah kanan, atas bawah ada segel. Dan ini yang gue pegang berwarna hitam, RAM-nya 4 GB, internal storage-nya 64 GB. Padahal sebenarnya gue lebih suka warna hijau sih. Kenapa hijau? Karena satu, Samsung itu biru. Jadi kalau teman-teman beli yang warna hijau, hijau kenanya anti mainstream untuk Samsung. Terus warna hijaunya juga unik sebenarnya. Dapatnya ini duluan ya sudahlah. Jadi biar kontennya juga bisa maju duluan. Jadi teman-teman bisa tahu infonya soal handphone ini tuh seperti apa. Performanya dulu sih, maksudnya di depan kita ngomongin ya, mini review lah. Mini review yang durasinya tidak mini, tapi ya pembahasannya masih mini. Biasanya bahas baterai itu belum kalau di unboxing gue kayak gini. Oke, ini kotak pertama, kita nggak dapat casing ya, cuma ada ini doang biasanya. Panduan singkat in English sama bahasa Indonesia. Terus ini ada stiker IMEI, dan ini handphonenya Galaxy M12 dengan key point sellingnya di sini ada 3 doang. Infinity V Display, quadruple kamera, sama fingerprint. Fingerprintnya tuh di samping ya, karena ini layar bukan AMOLED. Terus ini ada SIM card ejector, nanti kita cek. Harusnya sih kartunya atau slot SIM cardnya ini dedicated. Terus ini ada kabel datanya yang mana ini sudah Type C. Terus nih chargernya yang kalau gua baca sih ya bener, ini chargerannya maksimal 15 watt. Sesuai, handphonenya juga punya super fast charging. Dia tuh maksimalnya 15 watt aja. Kita lanjut bahas handphonenya. Nah, ciri khasnya tuh di belakangnya kayak begini ya. Ada garis-garis vertikal begini guys. Ini gue lepas dulu bentar. Terlihat berbeda kalau misalnya teman-teman nggak pakai casing, emang ada garis-garis vertikalnya. Dan ini tuh kayak 3D beneran. Jadi bener-bener ada teksturnya kalau misalkan teman-teman sentuh nih. Dan kalau kita garuk-garuk tuh ada bunyinya gini. Tuh, jadi bukan cuma aksen doang terlihat seperti garis-garis gini ya. Nah, terus ini kameranya juga ada 48 megapiksel yang lensa utamanya atau lensa wide-nya. Ada ultra wide juga 5 megapiksel, sama nih yang kelihatan nih di sebelah kanan ada 2 biji. Ini lensanya 2 megapiksel, lensa makro sama lensa depth ya, kekinian banget. Ini mirip-mirip kayak Realme yang seri C sih, yang bentukan itu kayak gini, dan kameranya kotak di kiri atas. Mayoritas ini polikarbonat pastinya. Dan ini bobotnya lumayan, baterainya soalnya 5000 mAh. Dan di sebelah atas oke, cuma ada lubang mic aja. Ini btw plastiknya, nanti teman-teman bisa kletek ya, gue ntar aja. Terus ini tombol volume sama powernya. Terus bagian bawah ini jack audio, mic, Type C sama speakernya yang sepertinya single. Dan di sebelah kiri, nah ini dia SIM ejector atau SIM tray, sorry. Kita lihat harus dedicated. Iya bener, dedicated guys. Jadi bisa 2 nano SIM dan 1 micro SD. Nyalain dulu, nanti kita setting-setting dulu ya. By the way, ini juga menjadi salah satu keunggulan dari entry level barunya si Samsung ini. Layarnya bisa 90 Hz. Padahal kalau kita lihat di sini dia panelnya itu masih pakai PLS atau PLS IPS kalau si Samsung menyebutnya. Cuma ya ini IPS-nya juga kalau gua ngeliat warna birunya nih di tulisan mulainya ya, biru-biru bagus sih, bukan IPS yang jelek ya. Dan resolusinya masih 720p atau HD plus aja. HD plus baterai goceng kayaknya bakalan irit sih. Mulai-mulainya langsung bahasa Indonesia. Gue setting-setting dulu ya. Oke, jadi kayak begini tampilan utamanya, dan karena layar 720p serta IPS ini gue ngelihatnya bukan kayak Samsung banget sih. Maksudnya ya kayak biasanya kalau Samsung kan kita taunya Super AMOLED-nya ya bagus, tapi kalau ini mata gue karena udah kebiasaan juga ngelihat Super AMOLED-nya Samsung, ini ngelihatnya kayak bukan Samsung aja sih. Intinya begitu. Terus ini ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall dari sananya ya. Terus kayak biasa gue baru installnya AIDA aja. Terus tambahan lagi ini
kita tuh belum dapat anti gores bawaan ya guys. Jadi nggak dapat casing, nggak dapat anti gores. Kalau teman-teman beli Samsung Galaxy M12 ini, pastiin sekalian aja jajan casing sama anti goresnya ya. Nah, oh terang banget ya. Ini gue ganti dark mode aja deh. Nah, lebih kelihatan kan? Nih adaptif, jadi ini yang 90 Hz, nih standarnya 60 Hz. Baterainya bakalan lebih awet kalau teman-teman pakai 60 Hz. Cuma kalau gue jadi teman-teman, tetap aja 90 Hz sih. Jadi biar enak aja gitu loh. Soal baterai, ya udahlah, ngecas aja, habis aja. Baterai juga 5000 dan layar 720p harusnya lebih awet sih. Oke, lanjut ke Play Store-nya, ini gue tunjukin. So guys, buat Play Store-nya masih ada update 30 aplikasi yang gue pending ya. Nah, terus ini juga ngecek AIDA, RAM-nya dari 4GB, sisanya 1,5 GB-an, sama internal storage-nya masih lumayan tuh, 47 GB. Ya, gue install dulu beberapa aplikasi yang biasanya gue install. Oke, ini aplikasinya udah gue install beberapa, dan ini Antutu tuh bisa sampai ada 3 karena pada saat gue mau ngetes, dia tuh pakai yang 9 kan, gue download dari websitenya, nggak bisa. Jadi Toto minta di downloadnya yang versi light, dan dari versi light ini kalau gue tes dapat skornya, ya ini dia skornya 141 ribuan. Dan ternyata masih sama-sama versi 9 deh. Kirain malah di downgrade ke versi 8. Dan dia kan pakai prosesornya itu baru ya. Nih kita balik ke AIDA lagi. Nih prosesornya itu dia pakai Exynos 850 yang mana ini tuh 8 nanometer. Terus dia juga GPU-nya pakai Mali G52, layarnya tuh 720 x 1600. PLS TFT, please TFT. Nggak tahu PLS-nya apaan gue. Ke baterainya, nah ini tuh yang kebaca 6000, tapi kalau gue baca speknya sih dari Samsung Indonesia ya, ini tuh baterainya 5000 mAh. Yang 6000 itu yang versi India. Androidnya juga Android 11. Terus buat UI-nya nih gue kasih lihat juga, lupa. One UI Core ya dapatnya yang 3.1. Androidnya juga udah Android 11. Sekarang lanjut ke bagian sensor box. Sederetan 2 ini nggak ada semua ya, yang ada di sebelah kiri, jadi nggak ada sensor gyroscope juga tuh. Kita lanjut lagi, cek NFC, pasti tidak ada tuh. Oke, kita cobain real drum sekarang. By the way, speakernya dia cuma satu ya, single di sini aja. Oke, dah asik kok. Lanjut lagi, kita nyobain gamenya yang PUBG. Oke, udah masuk lobbynya, langsung kita cek bagian grafik. Oke, HD bisa high, balance bisa ultra, smooth juga ultra, SDR ke kanan, belum bisa ya. Oke, terus ini gua mau coba bisain pakai gyroscope nih. Atau ada notif gini guys, tuh nggak bisa. The current device does not support this function. Jadi nggak bisa ya, karena emang bener-bener nggak ada gyroscope-nya. Oke lah. Masih bisa dimainin lah guys. Yang penting jago aja ya. Lanjut kita ke Aspal 9. Oke ya, langsung kita mainin. Ada stutter dikit tadi, biasa pas lagi awal mulai balapannya. Ntar kalau ketemu yang ribet-ribet atau nabrak, kita lihat nge-lag atau enggak. Kan? Ya. Ada stutter dikit doang sih. Cuma ya masih bisa dimainin kok. Kayak biasa lah. Maksudnya tuh kayak biasa kalau misalkan ada partikel-partikel nabrak atau lagi terbang tadi, lagi loncat mobilnya, itu ya agak-agak stutter dikit. Tapi nih bisa dilihat sendiri masih bisa dimainin banget. Jadi masih playable. Lanjut sekarang ke bagian kameranya, karena yang ini ada game satu lagi, Clash Royale ya, game enteng gue lah, biasa gue mainin. Terus ini dari tadi kan juga nggak gue tutup ya aplikasi-aplikasinya.
masih aman-aman aja sih, nggak nge-lag banget, tapi kayaknya akan ke refresh kalau misalkan nih kita balik ke Antutu. Tuh, balik lagi dari awal, terus coba ke Real Drum. Oke, ngulang lagi dari awal juga, dan ya udah seterusnya sih. Sekarang kita lihat ke bagian kameranya. Turn on. Nih untuk di menu foto ya. Nah, ada kita dikasih mana nih? Ini deh. Kita dikasih dua modelan, mau lensanya ultra wide atau lensa standarnya. Ada 0,5, ada 1 kali, 2 kali, 4 kali, dan dipaksain sampai 10 kali. Ini zoom digital semua ya. Ini untuk mode-modenya ya standar juga, nggak ada yang aneh-aneh. Terus nih sebelah kirinya ada mode portrait atau mode bokeh, dengan intensity-nya kita bisa ngatur mau seberapa dalam bokehnya. Terus balik lagi mode foto kayak biasa, ada juga ininya ya, watermark. Biasa kalau entry level ataupun mid range-nya Samsung, dan ini watermarknya nggak begitu suka gue pakai sebenarnya, karena menurut gue ya norak sih, jadi mendingan di offin kalau buat gue pribadi ya. Kalau teman-teman suka ya terserah, monggo aja. Lanjut ke bagian video. Ini kita nggak ada ultra steady-nya tuh, nggak ada opsinya. Terus ini untuk kualitasnya atau resolusi maksud gue, bisa SD aja nih, SD sama Full HD 30 fps masing-masing, jadi nggak ada yang 60 fps ya. Kalau kamera depannya Full HD 30, oke, sama aja settingannya, jadi nggak ada 4K ataupun nggak ada yang 1080p 60 fps, itu tidak ada. Lanjut ke bagian more, Pro, Panorama, Food, Makro. Mode Pro nya cuma ada settingan ISO, white balance, sama ini exposure sih. Oke, lanjut yang bagian video tadi, misalkan kita rekam ya, bisa pindah lensa. Oh, nggak bisa pindah lensa guys, jadi masih di stop dulu, baru pindah ke ultra wide dan direkam. Nah, lensa ultra wide nya sama juga settingannya, Full HD 30 fps mentoknya. Oke, kalau yang ini adalah contoh video kamera depannya ya, dan kayaknya sama aja kayak kamera belakangnya deh. Jadi karena nggak ada stabilisasinya, jadi kalau misalnya kita jalan begini aja gitu ya, kayaknya lumayan goyang sih gitu. Tapi ini cahayanya bagus sih, lumayan ini mah, sesuai sama harganya lah. Oke, jadi kalau kesimpulannya menurut gua Samsung Galaxy M12 ini adalah handphone yang aman sih ya. Sekali lagi bisa dibilang untuk brand Samsung. Kalau ngelihat belakangnya soalnya ya mainstream banget modelan kameranya, posisinya maksudnya. Tapi ya back covernya oke lah, fresh sedikit gitu, walaupun ujung-ujungnya juga nanti bakal ketutupan pakai casing dan akan mirip kayak handphone yang lain, ya nggak? Terus yang tadi gue bilang di awal, 90 Hz itu kayaknya menjadi senjata utamanya si Samsung untuk tahun ini kali ya, baik yang di entry level ataupun di mid range-nya. Karena kalau gue perhatiin dari Xiaomi, mereka itu malah ngasih naik kelasnya untuk entry ataupun mid range-nya, yaitu di dual speakernya. Jadi stereo ya, atas sama bawah itu ada speakernya. Sedangkan kalau si Samsung, kalau gue perhatiin, mereka itu malah ngasih ke mata kita, tangan kita, biar UI-nya tuh makin smooth kerasanya, yaitu layarnya yang mempunyai refresh rate 90 Hz. Terus juga ini gue lupa tadi ngasih unjuk, kalau ini fingerprintnya tuh cepet ya. Terus kalau ngomongin secara performa, gue bisa bilang ini ya termasuk so-so sih, standar aja, worth it, seharga 2 juta maksudnya. Yang kita dapat juga sebanding gitu ya, sebanding dengan yang tadi teman-teman juga udah cek. Walaupun kita buka beberapa aplikasi, ini juga masih aman, nggak ada nge-lag-nge-lagnya. Buat main game berat kayak Aspal 9 ataupun PUBG juga itu masih oke, playable banget. Kalau buat Genshin Impact gue nggak ngetes, soalnya peruntukannya bakalan beda, itu gamenya berat banget. Nah kalau ini secara harfiah penggunaan sehari
sehari-hari menurut gue ya, buat admin sosmed ini aman. Kameranya juga lumayan bagus buat foto-foto produk, terus baterainya juga awet buat balas-balasin chatting para customer. Terus yang kedua buat ojol juga ini aman. Back cover di belakangnya plastik, kalau amit-amit jatuh ya nggak langsung pecah kayak kaca. Baterainya juga 5000. Layarnya juga 720p. Feeling gue ini pasti udah awet sih baterainya. Prosesornya juga pakai yang 8 nanometer, jadi bisa dibilang lebih irit daya. Terus satu lagi, buat temen-temen para orang tua misalkan mau beliin ini buat sekolah online juga oke. Balik lagi, layarnya juga lumayan gede. Jadi kalau mau Zoom ataupun Google Meet gitu dengan gurunya si anak kita ya, ini ya lumayan menurut gue. Oke sih, paling kayak gitu aja ya first impression gue untuk Samsung Galaxy M12. Kalau teman-teman ada dananya dan pengen nebus ini ya, brandnya Samsung ketimbang handphone Cina yang lain, terserah. Menurut gue juga ini bukan pilihan salah. Handphone Cina yang lain juga performanya ada yang lebih oke juga. Tapi ya gue nggak tahu, terserah teman-teman lah. Kan secara kalau ngomongin brand awareness itu kan tiap orang kepercayaannya beda-beda ya, brand awareness sama brand trustnya itu beda-beda. Jadi ya gue balik lagi ke teman-teman, intinya kalau beli Samsung Galaxy M12 ini menurut gue nggak salah, tapi saran gue satu sih, belinya yang 4GB aja, jangan yang 3GB, soalnya kan selisihnya juga nggak jauh-jauh banget lah, jadi mendingan yang belinya 4GB aja gitu ya. Yaudah, paling segini aja video first impression dan mini review yang tidak mini durasinya tapi mini pembahasannya. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.